Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Riki Sigit Pratikto, Uni Iliani, Rahman Hidayat, Kurniawan Agustin, Aisyah Melia, Hartoyo Sianipar, Muhammad Ibadur Rahman, Gusti Hardika Putra. Mahasiswa memiliki peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat mewujudkan suatu ketentuan sekaligus mengkritis peraturan yang tidak adil. Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. 3 bentuk korupsi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Merugikan keuangan negara merupakan satu dari 3 jenis korupsi yang umum terjadi. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua yaitu korupsi terkait dengan suap menyuap. Suap menyuap merupakan satu dari jenis 3 korupsi lainnya. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Berikut korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Korupsi bisa menjerat siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, baik orang tua, muda, baik itu di rumah, di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Faktor-faktor terjadinya korupsi seperti sifat yang tamak, gaya hidup, lemahnya moral, dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan suatu negara. Adapun dampak yang ditimbulkan dari berbagai bidang yaitu 1. Bidang demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Secara umum, korupsi mengikis kapasitas kelembagaan pemerintahan karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau mengangkat posisi bukan karena prestasi. Pada saat yang sama, korupsi mempersulit pemerintah dalam nilai demokrasi serta kepercayaan dan toleransi. Yang kedua, bidang ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan inefisiensi yang tinggi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan penjabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau untuk penyelidikan. Yang ketiga, bidang kesejahteraan negara. Korupsi politik di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga. Korupsi politik berarti kebijakan pemerintah yang menguntungkan sering menyuap pemberi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat tindak pidana korupsi yang cukup tinggi di dunia. Hal tersebut bukan berarti tidak dapat kita cegah. Hal tersebut
adalah suatu tantangan bagi kita, terkhusus bagi para generasi muda, untuk melakukan suatu gebrakan agar tindakan korupsi tersebut dapat diminimalisir sedini mungkin ataupun dapat ditanggulangi. Ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan agar terjadinya korupsi. Tindakan pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan rasa anti korupsi ke dalam pribadi masing-masing. Dapat dilakukan dengan sedini mungkin. Hal tersebut dapat dilakukan oleh orang tua ataupun oleh keluarga kepada anak-anaknya. Jika pendidikan karakter ini dimulai dari sedini mungkin, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan dan pandangan hidup bagi anak tersebut. Pendidikan karakter ini dimulai dengan memberikan gambaran bahwasannya tidak untuk melakukan tindakan tercela ataupun tindakan yang berakibat buruk bagi dirinya dan orang lain. Jika semua anak memiliki karakter yang seperti itu, maka tindakan korupsi di Indonesia dapat dicegah sedemikian rupa. Yang kedua, yaitu dengan memberikan pendidikan anti korupsi. Jika pendidikan anti korupsi itu diberikan kepada setiap orang, baik itu dewasa ataupun anak-anak, maka hal tersebut dapat berakibat baik pada tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Pendidikan korupsi tidak hanya didapatkan dari bangku perkuliahan ataupun bangku sekolah menengah atas, namun pendidikan anti korupsi ini harus diberikan sedini mungkin, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, dan pendidikan yang seterusnya. Jika seseorang anak telah memiliki pendidikan anti korupsi dalam pribadinya masing-masing, maka akan tumbuh dalam pribadinya yaitu jiwa anti korupsi. Jika jiwa anti korupsi ini telah muncul, hal itulah yang menjadi benteng bagi anak tersebut agar tidak melakukan tindakan korupsi kelak dewasa. Karena pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang memberikan karakter dan akhlak yang baik bagi anak-anak. Pendidikan tidak hanya menuntut kecerdasan pada pribadi masing-masing ataupun kepintaran bagi pribadi masing-masing, namun akhlak yang baik merupakan penentu dari seseorang berhasil atau tidaknya dalam menggapai pendidikannya. Langkah ketiga yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun supremasi hukum yang baik. Melihat bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika seseorang melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminalitas, tindakan pidana, maka harus dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan aturannya. Hal tersebut tidak terkecuali pada tindakan korupsi yang harus diberikan hukuman secara tegas. Supremasi hukum yang baik akan dapat tercapai jika pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan dan dibantu dengan dorongan yang penuh oleh masyarakat. Hukum juga dapat berjalan dengan baik jika dilaksanakan sesuai dengan pedomannya, tidak melakukan tebang pilih, tidak melihat siapa yang melakukan, tapi melihat apa yang dilakukan dan bagaimana dampaknya bagi orang lain ataupun orang banyak. Jika penegakan hukum di Indonesia telah sesuai dengan pedoman-pedomannya, maka keadilan hukum akan tercapai. Itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya tindakan korupsi sedini mungkin. Kita sebagai mahasiswa harus berani berpikir kritis, berani benar, jujur, dan menjadi generasi yang peduli. Korupsi bukanlah budaya. Hasil korupsi bukan rezeki. Mari bersama kita bergerak untuk melawan korupsi. Tanamkan sikap jujur dan kreativitas sebagai langkah awal untuk melawan korupsi. Berani jujur itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.